此地是我炼魂宗历代应变修士。速献上仙。Hola, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tonggua dari Renegade Immortal ataupun Babang Wanglin, tepatnya untuk episode terbaru, yaitu episode 94. Yang dimana episode kali ini Wanglin akanlah mendapati secerca ilmu baru dari leluhur Dutian, dan dia juga akanlah melindungi sekte pemurnian jiwa dari serangan makhluk abadi. Dan saat ini posisi negara Suzaku sedanglah baku hantam dengan makhluk abadi. Namun ya, mereka sedanglah mengalami gencatan senjata. Namun, untuk di part sebelumnya kan, Wanglin telah menghabisi salah satu dari mereka. Dan ini telah melanggar sebuah peraturan dari gencatan senjata, guys. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berada di daerah terlarang sekte pemurnian jiwa, Wanglin diberitahu dirinya bisa berada di sini berarti dia adalah orang yang begitu sangatlah penting bagi sekte pemurnian jiwa, dan hanya mereka-mereka sajalah yang bisa menguasai seni mengunci para dewa bisa untuk memasukinya. Tetapi Wanglin telah menyadari hidup dari leluhur Dutian sebentar lagi akanlah berakhir. Namun, Dutian merasakan kekhawatiran Wanglin kepada dirinya. Dia meminta untuk janganlah khawatir. Dia masih mempunyai waktu beberapa tahun lagi untuk bertahan hidup. Wanglin hanya bisa berterima kasih karena leluhur Dutian benar-benar begitu sangatlah baik hati. Namun ya, Dutian hanya berkata dia melakukan semua ini, kebaikannya juga haruslah dibayar oleh Wanglin. Dia memperlihatkan sebuah pagoda yang memiliki sinar begitu terang menerang. Dan Wanglin akanlah membayar semua kebaikan dari leluhur Dutian. Dia akanlah melakukan apapun yang dia inginkan, guys. Dan di depannya ini ada batu peninggalan dari para master sekte pemurnian jiwanya. Anggap saja mereka ini para master pendahulu. Jika semua ini diperlihatkan, berarti tandanya dia haruslah siap untuk menjadi ketua sekte berikutnya. Jadi, harapan terbesar Dutian kepada Wanglin, dia bisa untuklah melanjutkan sekte pemurnian jiwa dan melindungi sekte pemurnian jiwa agarlah tetap berdiri kokoh. Satu permintaan darinya, kalau Wanglin harus bisa untuklah melindungi bendera sekte pemurnian jiwa, yaitu bendera 1 miliar jiwa, guys. Sebagaimana mereka tahu, bendera 1 miliar jiwa adalah jantung dari sekte pemurnian jiwa, serta impian dia kepada sekte pemurnian jiwa, suatu saat nanti sekte ini akanlah menjadi negara kultivasi peringkat ke-6, dan itu adalah impian besar dari seluruh para master sebelum-sebelumnya. Namun juga leluhur Dutian tidaklah begitu memaksanya. Jika memang nantinya dia berubah pikiran dan mencoba untuklah meninggalkan sekte pemurnian jiwa, itu tidaklah menjadi masalah. Namun yang pasti, dia harus bisalah untuk melindungi bendera 1 miliar jiwa tersebut. Pada intinya, bendera ini jauh lebih penting. Dan Zhengniu alias Wanglin langsunglah menerima tawaran tersebut. Dia mengambil 3 batang dupa untuk memberikan penghormatan kepada para master sebelum-sebelumnya. Maka dengan begini, tandanya Wanglin telah menjadi master baru dari sekte pemurnian jiwa. Dan untuk rencana selanjutnya, Dutian akanlah membantu Wanglin dalam mengumpulkan batu giok abadi. Nantinya mereka akanlah berkeliling di setiap sekte. Salah satu contohnya, mereka telah tiba di sekte iblis dan meminta kepada mereka semua untuklah keluar serta berikan batu giok abadi kepada dirinya. Pada awalnya, sekte iblis tidaklah mau memberikan dengan alasan kalau mereka tidak mempunyai batu giok abadi. Tetapi Dutian tidak bisa untuklah dibohongi ataupun dikadali. Dia hanya memberikan satu peringatan. Jika mereka tidak memberikan batu giok abadi, maka seluruh serangga beracun yang berada sekitar sini, dia akanlah memusnahkannya. Untuk tetua wanita, dia langsunglah tertawa terbak-bak ketika melihat keberadaan dari Wanglin. Bahkan dia meremehkannya. Mengapa bisa Dutian membawa seorang bocah sepertinya? Dia yakin dalam pertarungan ini anak muda tersebut pasti akanlah meninggoy.
Tetapi Wang Lin langsunglah membuktikan kemampuannya. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan hanya beberapa tebasan saja serangga beracun mereka langsunglah lenyap. Lantas ya, mereka berdua mempertanyakan sebenarnya siapa dirinya. Wang Lin memperkenalkan kalau dia adalah Zheng Niu. Setelah mendengar namanya, mereka berdua langsunglah mengenalinya. Alhasil ya, mereka ketar-ketir dan memberikan setengah batu giok abadi kepada mereka. Lalu, leluhur Dutian memberitahu kepada Wang Lin untuk setengah batu giok abadi ini masihlah belum cukup untuk meningkatkan kultivasinya. Maka, untuk selanjutnya, mereka akanlah mendatangi setiap sekte. Dan terlihatlah beberapa sekte langsunglah didatangi oleh mereka. Ada beberapa dari mereka yang memberikannya secara cuma-cuma, ada juga yang mencoba untuklah menolak. Kalau yang menolak, ya sudah pasti akanlah menerima ganjarannya guys. Sesingkatnya, mereka telah berhasil mengumpulkan batu giok abadi dan merasa begitu sangatlah cukup. Maka dengan begini, Dutian sangatlah yakin kalau Wang Lin akanlah menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan untuk Wang Lin, dia langsung teringat dengan perkataan dari Tian Yunji kalau dia bisa menjadi lebih kuat dan bisa keluar dari planet terbengkalai seperti ini, maka datanglah ke bintang Tian Yun. Maka dia akanlah menjadi murid pribadinya, dia akanlah membimbingnya menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Hal ini ya membuat Wang Lin akhirnya memutuskan setelah dia selesai dari urusan semua ini, maka dia akanlah datang ke bintang Tian Yun dan akanlah menjadi muridnya. Secara tidak disengaja, Wang Lin merasakan ada sekelompok penyihir daun yang sedanglah menuju Pulau Suzaku. Tetapi, Dutian meminta kepada Wang Lin untuklah tidak ikut campur. Lebih baik mereka kembali ke dalam sekte. Setelah mereka pergi dari sana, ternyata ada salah satu penyihir yang sedanglah memantau mereka berdua dan benar-benar tertarik dengan harta yang dipegang oleh Wang Lin. Alhasil, dia pun langsunglah menyusulnya. Dan tepat di belakangnya juga ada tetua Buye yang pernah melawan Wang Lin sebelumnya guys. Lalu, mereka pun langsunglah bertemu. Untuk penyihir daun ini memiliki nama sebagai Cuizi. Dan dia adalah sebagai penyihir 9 daun, serta dia sebagai leluhur kelima dari klan abadi guys. Gile. Dia datang meminta kepada Dutian dan Wang Lin untuklah tinggalkan harta sihirnya, karena Cuizi sangatlah begitu penasaran dengan bendera 1 miliar jiwanya. Lantas ya, Dutian langsunglah menerima tantangan tersebut, sekalian memberikan sebuah ilmu kepada Wang Lin untuklah mengendalikan bendera 1 miliar jiwa. Dan Wang Lin diminta untuklah melihat dengan seksama. Lalu formasi jiwa dikeluarkan, serta 13 formasi jiwa serta penyulingan jiwa semuanya dikeluarkan secara bersama-sama. Wang Lin yang melihatnya dengan begitu seksama, sungguh begitu kagum. Sedangkan untuk Cuizi, dia langsunglah tersenyum dengan beranggapan 1 miliar jiwa yang dikeluarkan itu hanyalah serangan kecil saja. Sehingga dia pun mencoba untuklah menerima serangannya. Siapa sangka jiwanya langsunglah keluar dari tubuhnya dan hampir saja ditarik untuklah menjadi bagian dari bendera jiwa. Beruntungnya saja ya, jiwanya ini begitu kuat dan berhasil untuklah kembali ke dalam tubuhnya. Lalu giliran dia untuklah menyerang, yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Tetapi ya, untuk bentrokan ini dimenangkan oleh Cuizi, dan dia mempertanyakan lagi, apakah hanya segini saja kekuatan dari bendera 1 miliar jiwa? Sang leluhur Dutian membalas kalau semua ini barulah permulaan, dan dia mengeluarkan leluhur sekte pemurnian jiwa yang langsunglah menyalurkan energi ke dalam tubuhnya Dutian. Alhasil, dirinya bisa untuklah membentuk sosok yang begitu besar sama seperti tubuh dewa kuno dari Wang Lin.
Sedangkan untuk Wang Lin yang melihatnya benar-benar dibuat begitu sangatlah kagum guys. Hanya dengan satu gerakan saja, Cuizi langsunglah terhantam tebing dan langsung muntah-muntah guys. Dengan beruntungnya, Du Tian sama sekali tidak memiliki niat untuklah menghabisi nyawanya. Hanya saja dia memberikan sebuah peringatan. Mulai sekarang, mereka yang berasal dari klan abadi yang sedanglah bertarung dengan negara Suzaku, sekte pemurnian jiwa tidak akanlah pernah ikut campur. Tetapi jika mereka mencoba untuklah menyerang sekte pemurnian jiwa, maka mereka juga akanlah turun tangan. Dan siapa sangka, Cuizi langsunglah ketar-ketir, dia berjanji untuk melaporkan semua ini kepada leluhurnya. Dan langsunglah pergi dari sana. Wadah. Setelah dari semua itu, dia meminta kepada Wang Lin penilaian dia tentang kekuatan 10 miliar dari bendera jiwa ini. Wang Lin memuji kalau kemampuan ini sungguh begitu luar biasa, serta berterima kasih atas bimbingannya. Ditambah, Du Tian menjelaskan, jika nantinya umur dia telah habis, maka Wang Lin bisa untuklah menciptakan sebuah keajaiban dengan menggunakan jiwanya guys. Pernyataan tersebutlah membuat Wang Lin benar-benar begitu bingung. Padahal untuk leluhur Du Tian bukanlah gurunya dan juga bukan orang yang sangatlah dia kenal. Tetapi orang ini benar-benar mengajarkan dia tentang cara mengendalikan 1 miliar jiwa. Bahkan sudah seperti guru yang begitu sangatlah dekat. Dari sinilah Wang Lin benar-benar begitu menghormati sosok dari leluhur Du Tian. Tidak lama dari itu juga, Du Tian merasakan ada jiwa utama keempat dari bendera jiwa yang hampir saja bangun. Wang Lin yang tidak mengetahui mempertanyakan apa maksud dari jiwa utama keempat, yang ternyata itu adalah jiwa yang terkuat dari 36 jiwa utama dan juga leluhur terakhir dari sekte pemurnian jiwa yang telah mencapai ranah Ascendan. Yang lebih mengejutkan, cerita dari leluhur Du Tian ternyata untuk leluhur mereka ini memiliki hubungan yang begitu baik dengan leluhur generasi kedua negara Suzaku. Mendengar ini ya, Wang Lin langsung teringat dengan si Tunan, sebab dia pernah berkata dirinya berasal dari negara Suzaku. Tetapi dia sama sekali tidaklah tahu si Tunan ini berada di generasi keberapa guys. Jadi ya, Wang Lin mencoba untuk mempertanyakan apakah dia tahu siapa nama di balik leluhur generasi kedua. Sayangnya, Du Tian sama sekali tidaklah mengetahuinya. Hanya saja 1000 tahun yang lalu, negara Suzaku telah diserang oleh 4 kultivator luar wilayah. Dan leluhur keempatnya serta generasi kedua Suzaku mencoba untuklah melawannya. Meski akhirnya menang, tetapi leluhur keempat mereka terluka parah dan menjadi jiwa utama keempat. Sedangkan untuk generasi kedua dari Suzaku menghilang tanpa jejak. Bahkan sampai saat ini saja keberadaannya sama sekali tidaklah diketahui. Dan sudah pasti generasi kedua yang dimaksud itu adalah si Tunan guys. Lagi-lagi masalah menimpa mereka berdua. Adanya sebuah formasi pembatas negara Suzaku yang membuat kepulangan mereka benar-benar terhambat. Tetapi dengan begini, Du Tian sangatlah yakin kalau Zhu Guiji sedanglah benar-benar serius untuk melindungi negaranya. Ditambah, dalam formasi ini ternyata terdapat darah dari klan raksasa, yang berarti ya untuk formasi ini sangatlah sulit untuk ditembus. Lalu, Du Tian memberitahu kepada penjaga yang di sana, berikanlah dia untuk masuk ke dalam formasi ini. Jika tidak, maka dia akanlah berusaha begitu keras untuklah menghancurkan formasi ini. Dan jangan salahkan dirinya, jika berhasil, maka klan abadi akanlah menyerang mereka. Tetapi secara tiba-tiba, datanglah seorang pria yang memperbolehkan mereka untuklah masuk. Yang tak lain, yaitu Qian Feng. Tetapi sayangnya, hanya Du Tian sajalah yang berhasil masuk. Sedangkan untuk Wang Lin sama sekali tidaklah diizinkan. Dengan alasan dia inginlah menguji kemampuan dari Wang Lin, yang dimana ya Qian Feng sangatlah penasaran dengan kemampuan dari Wang Lin dan dia inginlah sekali bertarung dengannya. Dengan senang hati, Wang Lin langsunglah menerimanya guys.
Bisa dikatakan ya, Qian Feng telah salah melangkah. Bisa-bisanya dia menantang Wang Lin. Padahal untuk kemampuannya sudahlah di bawah rata-rata guys. Ya sebetulnya Qian Feng melawan klan iblis raksasa saja belum tentu untuklah menang. Sedangkan untuk Wang Lin ya menggunakan tubuh dewa kunonya hanya dengan beberapa gerakan saja, leluhur klan raksasa berhasil untuklah dihabisi. Apalagi untuk Qian Feng guys. Memang untuk rananya dia sudah begitu tinggi ya, dirinya berada di transformasi jiwa tahap menengah. Jadi, spoiler untuk lapat berikutnya, Wang Lin akan memberikan sebuah pelajaran kepada Qian Feng. Hal ini memancing Zhu Kuiji untuklah menyelamatkan murid tersayangnya guys. Ya intinya akan menjadi masalah yang begitu berat ya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.